Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mesin pengering ompreng MBG meledak di sebuah SPPG di Mojokerto. 2 karyawan terluka. Kurir narkoba di Sampang disergap polisi di tengah jalan. Di dalam saku tersangka, polisi temukan sabu-sabu. Siswa SD di Surabaya sukses mengolah cangkang telur menjadi campuran bahan kopi, puding, serta pupuk tanaman. Kita ke informasi pertama. Mesin oven pengering ompreng atau wadah menu makan bergizi gratis meledak. Akibatnya 2 pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Mojokerto mengalami luka bakar. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kedua korban yang mengalami luka bakar yakni Muhammad Binta Pranata usia 30 tahun dan Sulyadi usia 47 tahun. Korban merupakan pekerja SPPG di Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Mojokerto. Korban terluka di bagian wajah, tangan, dan perutnya usai mesin oven pengering ompreng atau wadah MBG meledak Senin malam. Kedua karyawan SPPG tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mawadah Ngoro untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut warga yang mendengar suara ledakan keras dari dapur SPPG sempat panik. Saat kejadian, kondisi dapur SPPG dalam kondisi ramai karyawan yang beraktivitas menyiapkan MBG. Kedua korban yang terluka diduga hendak mengeringkan ompreng atau wadah untuk menu MBG. Namun tanpa diketahui penyebabnya, tiba-tiba mesin oven meledak hingga menimbulkan kobaran api. Katanya mesin oven tadinya kan mati, tadinya nyala terus mati, mungkin matinya kan lama. Begitu dinyalakan langsung apinya besar. Itu ada korbannya, Pak? Enggak, sudah pulang langsung. Enggak orangnya loh, ada karyawannya waktu itu? Ya, tapi enggak apa-apa. Kena luka bakar? Enggak ada sampai luka bakar, cuma dikasih obat bakar sama rumah sakit. Oh gitu. Pak, ini tempat apa sih, Pak? Tempat MBG. MBG? Iya. MBG yang meledak di dapur MBG-nya itu, Pak? Iya. Usai perawatan medis di rumah sakit Selasa pagi, kedua korban diperbolehkan pulang dan hanya menjalani rawat jalan. Penyebab pasti mesin oven pengering ompreng meledak kini masih dalam penyelidikan polisi. Dia Eko Purwoto dan Sri Rama melaporkan dari Mojokerto. Malam yang seharusnya dilalui dengan istirahat berubah menjadi detik-detik menegangkan bagi warga desa Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji, Jember. Luapan sungai Bedadung merendam sedikitnya 500 rumah warga. Air setinggi 1,5 meter memaksa sejumlah keluarga dievakuasi menggunakan perahu karet. Luapan sungai Bedadung sudah sampai di... Gelap dan genangan air menyambut malam warga desa Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji, Jember. Luapan sungai Bedadung menenggelamkan jalan desa hingga setinggi 1 meter lebih, membuat akses warga lumpuh total. Banjir terjadi setelah sungai Bedadung tak mampu menampung debit air pada Senin malam. Akibat tingginya curahan hujan di kawasan hulu, air dengan cepat masuk ke permukiman, merendam sedikitnya 500 rumah warga dengan ketinggian 1,5 hingga 2 meter. Relawan gabungan bersama aparat TNI turun ke lokasi menggunakan perahu karet mengevakuasi sedikitnya 30 warga, termasuk lansia dan anak-anak ke tempat yang lebih aman. Sampai kalau satu desa Kaliwining itu kurang lebihnya ada 500 lebih. 500 ketinggiannya sampai berapa? Tadi ketinggian itu mencapai 1,5 meter lebih. Satu dada ini. Pokoknya 1,5 meter. Itu dari luapan Sungai Bedadung, Pak? Sungai Bedadung, luapan Sungai Bedadung.
Menjelang Selasa dini hari, banjir berangsur surut, namun sejumlah titik di desa Kaliwining masih belum bisa dilalui kendaraan. Warga kini berupaya membersihkan rumah dan menyelamatkan barang tersisa, sambil berharap air tak kembali naik dan aktivitas warga segera normal. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Kosong, aman. Aksi pemerasan menimpa bus rombongan wisatawan lansia asal Surabaya saat hendak meninggalkan kawasan wisata Pantai Bangsring Underwater Banyuwangi. 2 orang tiba-tiba mengadang dan menahan bus, memaksa rombongan membayar biaya pengawalan sebesar Rp150.000. Bus rombongan wisatawan lansia asal Surabaya ini dicegat saat akan keluar dari jalur perkampungan sepulang berwisata di Pantai Bangsring Underwater Banyuwangi Sabtu lalu. 2 orang, Jody Subianto usia 61 tahun dan Bu Sahra usia 56 tahun mengadang bus dengan dalih meminta biaya pengawalan menuju jalan raya. Aksi keduanya membuat bus sempat tertahan, bahkan rombongan wisatawan tidak diizinkan melanjutkan perjalanan sebelum membayar biaya yang diminta. Padahal sesuai ketentuan, wisatawan hanya dikenakan tiket masuk kawasan wisata tanpa pungutan biaya tambahan apapun. Merasa ada kejanggalan, perwakilan rombongan turun dari bus untuk meminta penjelasan. Namun 2 oknum tersebut berdalih pungutan pengawalan merupakan aturan desa. Saat diminta menunjukkan bukti resmi berupa tiket atau karcis retribusi, keduanya justru menyerahkan kwitansi kosong tanpa stempel. Demi kenyamanan dan keamanan rombongan lansia di dalam bus serta karena adanya tekanan dari 2 oknum tersebut, perwakilan wisatawan akhirnya terpaksa membayar biaya pengawalan sebesar Rp150.000. Peristiwa ini terekam kamera dan viral di media sosial. Tak lama setelah video tersebut menyebar luas, pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Polsek Wongsorejo bergerak cepat. Kedua oknum warga yang diketahui bukan bagian dari pengelola wisata maupun perangkat desa akhirnya ditangkap polisi. Kepada petugas, keduanya mengakui melakukan pungutan liar kepada wisatawan atas inisiatif pribadi. Dengan ini kami menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah saya rugikan akibat dari perbuatan kami, yaitu wisatawan yang berkunjung ke wisata Bangsring Underwater karena telah melakukan pungutan liar. Perlu diketahui kami melakukan tindakan pungutan liar tersebut atas inisiatif kami sendiri. Meski pihak korban tidak membuat laporan resmi, polisi tetap menjatuhkan sanksi administratif serta mewajibkan kedua pelaku untuk lapor ke kepolisian 2 kali dalam sepekan. Jadi kemarin kita langsung malam jam 8 tuh dari Polsek langsung manggil, dia membuat video pernyataan maaf dan membuat hitam di atas putih surat pernyataan tidak mengulang lagi. Kalau sampai kejadian ketiga kali, kita langsung tindak pidana sudah. Pemalakan dengan modus pengawalan bus di kawasan wisata Pantai Bangsring ini disebut bukan kali pertama terjadi. Pengelola wisata Bangsring Underwater mengaku kerap kewalahan karena praktik pungutan liar tersebut mencoreng citra pariwisata Banyuwangi, khususnya destinasi konservasi terumbu karang yang sudah dikenal luas. Taufik Ferdiansyah dan Sri Rama melaporkan dari Banyuwangi.